Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arifah Najia dari Ponpes Nurul Ulum Pojok Tiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, hadirin wal hadirat serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin, saya percaya yang hadir di sini adalah orang-orang yang solih dan solihah. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena ketika saya di sini dan melihat para hadirin, wajahnya sumringah, bersinar, bercahaya, silau-men, sampai-sampai lampu listrik aja kalah. Bercanda ya teman-teman, tapi yang jelas mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang yang selalu beriman, bertakwa, dan menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, mujibah syailin. Hadirin hadiran yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada suri tauladan kita bersama, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang beriman, dan Qaidil Mujahidin, panglima para mujahid, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, dan keluarganya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang budiman, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil. Tahu nggak apa artinya Fil? Hayo, siapa yang tahu? Fil itu artinya gajah. Kenapa ya disebut tahun gajah? Kenapa nggak disebut tahun semut atau tahun kucing aja ya? Oke, kenapa disebut tahun gajah? Karena ketika Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah, ada pasukan tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha ingin menghancurkan Mekah. Maka Allah pun tidak rela dan mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu api dari neraka, lalu menjatuhkan batu-batu tersebut pada pasukan Abraha. Apa yang terjadi? Allah berfirman, "Faja'alahum ka'asfim ma'kul." Mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. Artinya, batu-batu tersebut menembus tubuh-tubuh pasukan Abraha, dari punggung tembus ke perutnya, dan seterusnya. Subhanallah, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah manusia yang hebat dan luar biasa. Beliau adalah manusia yang paling mulia, dan Nabi Muhammad menjadi manusia yang menjadi nomor wahid di antara nabi-nabi yang lain. Mengapa beliau menjadi nomor wahid? Karena Rasulullah SAW memiliki semua sifat kemuliaan. Beliau jujur, lemah lembut, tegas, bijaksana, dan mencintai dan dicintai umatnya. Pantesan ya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau suri tauladan yang baik bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, telah ada pada diri Muhammad suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah juga punya sifat yang adil dan bijaksana. Bahkan beliau pernah berkata,
Seandainya Fatimah anakku mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Sungguh, beliau sangat bijak dan luar biasa. Rasulullah juga punya sifat yang sangat penyabar. Dulu ada orang kafir tua dan buta. Setiap hari Rasulullah menyuapinya dengan tangan yang lemah lembut. Namun orang tua itu selalu berkata kepada Nabi, "Hai Fulan, jangan percaya engkau dengan Muhammad. Dia itu adalah orang yang pembohong dan pendusta. Seandainya aku bisa melihat, sudah kuhabisi dia dan aku patah-patahin tulangnya biar tahu rasa." Orang tua itu tidak tahu kalau yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan mendengar itu, bagaimana ekspresi Nabi Muhammad? Beliau tetap tersenyum dan tak marah sedikit pun. Setelah Rasulullah wafat, digantikan Abu Bakar yang menyuapinya. Orang tua itu merasa berbeda kelembutan tangannya. Dan orang tua itu berkata, "Hai Fulan, jika aku bertemu Muhammad, sudah aku hajar dia karena dia pembohong." Mendengar itu, Abu Bakar marah dan menyuapinya dengan kasar. "Dasar orang tua tidak tahu diri. Setiap hari kau disuapi Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Sekarang beliau sudah wafat dan aku yang menggantikannya." Mendengar Abu Bakar, orang tua itu menangis. "Jadi selama ini yang menyuapiku adalah Muhammad yang selalu aku hina dan aku caci maki. Dan dia tidak membalas apa-apa." Akhirnya orang tua itu bertobat dan masuk Islam. Nah teman-teman, mulai sekarang ayo kita contoh Nabi Muhammad SAW. Kita harus selalu bersabar, jangan mudah emosi dan jangan mudah marah. Rajin belajar dan juga rajin melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada kelebihan, jangan dikembalikan ya. Saya ikhlas. Pantun dulu ya teman-teman. Pergi ke pasar beli ketan, tak lupa beli rambutan. Rasulullah sebagai panutan, anak solehah jadi rebutan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.